Bismillahirrahmanirrahim. Allah, puji dan syukur sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia iko, hari yang mulia iko, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan kepada awak. Mudah-mudahan pada hari-hari yang mulia iko, awak bisa meningkatkan amal-amal soleh awak. Awak bisa memperbanyak zikir awak, tasbih, takbir dan tahlil awak. Awak bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang Allah lebih mencintai amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya kecuali pada hari 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, kini awak telah berada di awal bulan Zulhijjah. Awak malam kini ko telah berada pada tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah, itu adalah hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang Allah paling cintai amal soleh yang dilakukan oleh setiap hambanya. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amal-amal yang awak lakukan di hari-hari ko lebih dicintai Allah juga daripada berjihad di jalan Allah?" Nah, jihad itu kan sebuah amal yang luar biasa pahalanya. Maka kata Rasulullah, kata sahabat, apakah amal yang awak lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ko bisa mengalahkan kebaikan jihad? Kata Rasulullah, bisa. Jadi subhanallah yang awak ucapkan kini, solat sunat yang awak lakukan kini, solat berjamaah yang awak lakukan kini lebih dicintai Allah daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali kata Rasulullah, seseorang itu pergi berjihad, berperang membela agama Allah, inyopai dengan modalnya sendiri, dengan kudonya atau kendaraannya sendiri, membawa senjata sendiri, membawa perbekalan sendiri. Kemudian kata Rasulullah, dalam peperangan jihad itu senjatanya habis, bokalnya habis, kemudian kudonya atau kendaraannya habis. Mungkin Nabi dek orang, mungkin Nabi tertangkap dek musuh dan segala macamnya, dan uinya pun mati di dalam perang itu. Tidak ada yang pulang dah, kecuali namanya aja lah. Amal yang seperti itulah yang mengalahkan amal soleh yang melakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu. Awak bersyukur Allah pertemukan dengan hari yang mulia itu. Sayang Bapak dan Ibu, awak sadari atau tidak, banyak di antara para jemaah yang tidak menyadari awak kini sedang berada pada hari yang mulia. Banyak kaum muslimin pada hari kini yang tidak menyadari inyo sedang berada pada hari ketika inyo melakukan amal soleh lebih dicintai Allah daripada amal jihad fisabilillah. Kecuali yang tadi, inyo meninggal, harta bendanya habis saudara orang, tidak ada yang pulang kecuali namanya. Mudah-mudahan awak menyadari awak sedang berada di hari yang mulia ko, sehingga awak tingkatkan amal-amal soleh awak, awak tingkatkan ibadah awak, awak tingkatkan ketaatan awak, awak perbanyak solat sunat, awak perbanyak zikir, awak perbanyak baca Quran sampai nanti hari-hari Idul Adha. Sehingga ada sahabat yang memperbincangkan, para ulama yang memperbincangkan, mana yang lebih mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kan yang selama kau yang awak dongau, yang disampaikan buya-buya awak, yang mulia itu 10 hari terakhir Ramadan. Sekian abad yang lalu lah diperbincangkan ulama, mana yang lebih mulia. Maka Imam Ibnu Hajar beliau menyimpulkan, kalau seandainya siang hari lebih mulia di siang hari pertama 10 pertama bulan Zulhijjah dibandingkan siang hari Ramadan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau malam harinya, kata Ibnu Hajar,
lebih mulia malam hari pertama, malam hari 10 terakhir bulan Ramadan dibandingkan dengan malam hari pertama 10 Zulhijjah. Karena di malam hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu yang menyebabkan malam-malam itu paling mulia. Di 10 pertama bulan Zulhijjah ada Yaumil Arafah. Yaumil Arafah itulah yang menyebabkan 10 hari pertama itu yang menyebabkannya hari-hari yang mulia. Intinya Bapak dan Ibu, awak bersyukur kepada Allah telah menyampaikan dan memberikan nikmat kehidupan dan kesehatan kepada awak di 10 hari pertama Zulhijjah itu, maka tingkatkan amal ibadah, tingkatkan zikir, ketaatan, istighfar dan segala macamnya sebagai bekal awak untuk kehidupan awak di yaumil mahsyar nanti. Selawat dan salam sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengajian awak malam kini dalam waktu yang singkat kami ingin menyampaikan ayat yang awak bacakan tadi. Allah mengingatkan awak, qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah, kemanapun kalian lagi, kematian yang kalian lagi darinya, kematian itu akan menjumpai awak. Awak tidak bisa lagi dari kematian. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, walaupun awak lagi ke benteng yang sangat kokoh, maka ketika kematian itu datang, ketika ajal itu tiba, awak tidak bisa lagi kemanapun. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kena awak seluruh awak punya ajal. Kullu nafsin za'iqatul maut, seluruh awak akan mati. Bahkan seluruh yang bernyawa, seluruh makhluk Allah akan mati. Malaikat pencabut nyawa pun, Israel, satu saat akan mati. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka awak tidak diperintahkan untuk lari dari kematian. Mungkin Bapak dan Ibu mengatakan, tak pernah awak lari dari kematian dah Buya. Bila awak lari dari kematian itu bukan maksudnya berlari, bukan maksud berpacu dan segala macamnya. Tapi makna lari dari kematian itu adalah melalaikan dalam mengingat mati. Sibuk dalam kehidupan dunia, sibuk dengan permainan dunia, sibuk dengan cita-cita dan segala macamnya, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, itu makna lari dari kematian. Maka awak diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul, jangan lagi dari kematian, tapi selalu ada ingat kematian. Kalau seandainya awak tidak mengingat kematian, awak lalaikan mengingat kematian, walaupun orang itu tidak mengingat kematian sama sekali dalam kehidupannya, ketika kematian datang, pasti akan mati. Orang yang merasanya akan hidup selama-lamanya, pada satu saat pasti akan mati. Fir'aun yang lebih hebat, ini beranggapan akan hidup selama-lamanya, ini akan beranggapan ini kekal, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dan adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ada masuk ajalnya Fir'aun itu. Nah, maka dalam ajaran agama Nabi mengingatkan, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat kematian. Persiapan untuk menghadapi kematian adalah mengingat kematian itu. Ketika mengingat kematian, maka awak akan melakukan amal-amal soleh. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa kau yang cerdas itu? Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang tidak mengingat kematian, orang yang jarang mengingat kematian, atau ada kematian tapi biasa-biasa saja baginya, maka orang itu adalah orang yang bodoh dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bodoh? Padahal ini akan menghadapi hal seperti itu. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang mengingat kematian kemudian mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian itu. Apa persiapannya? Amal soleh.
menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Nabi dan Rasulnya, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, itulah persiapan untuk mengingat kematian. Orang yang melakukan itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi awak tidak bisa lagi dari kematian. Ada sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Mungkin menyampaikan dalam pengajian ke beberapa kisah yang disampaikan Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauti wa Umuril Akhirah. Peringatan terhadap kematian dan persoalan-persoalan kehidupan di Yaumil Mahsyar. Ada kitab Imam Qurtubi Kutobal, kitabnya itu sangat terkenal, yaitu membicarakan tentang persoalan kematian, persoalan dalam kubur, membicarakan persoalan tanda-tanda kiamat, membicarakan persoalan kehidupan di Yaumil Mahsyar, dan juga membicarakan persoalan surga dan neraka. Maka ada dalam kitab Imam Qurtubi itu ia menulis, menyampaikan riwayat tentang para nabi. Di antara kisahnya adalah pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ini sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, bercerita, bersengkrama, menyampaikan tausiah dan segala macamnya. Sedang duduk tadi bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian langsungnya duduk di samping Nabi Sulaiman. Berarti orang kala saling kenal mengenal. Tapi sahabat Nabi Sulaiman tidak mengenal siapa yang datang itu. Heran mereka, kenapa dia langsung duduk di samping Nabi Sulaiman seperti sudah akrab. Kemudian laki-laki yang datang kepada Nabi Sulaiman tadi, ini perhatikan seluruh orang yang hadir dalam majlis Nabi Sulaiman, yang ada beberapa orang pada waktu itu. Diperhatikannya seorang-seorang. Seorang ko, perhatikannya iko, perhatikannya iko. Kemudian setetunya pai, permisi sama Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mengetahui uang yang datang tadi? Maka sahabat Nabi Sulaiman mengatakan, kami tidak mengetahui wahai Nabi Allah. Kata Nabi Sulaiman, yang datang itu adalah Israel, malaikat pencabut nyawa. Takojui sahabat Nabi Sulaiman itu, merinding mereka ketakutan. Dan ada seorang sahabat yang sangat takut pada waktu itu, sampai kalu polo dinginnya. Ia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, takut wadan, kedinginan wadan, bergetar jantung wadan. Kenapa, kata Nabi Sulaiman? Tamu engkau tadi, yang Israel tadi, menengok wadan sangat lama, menatap wadan sangat lama. Perhatikan yobu wadan, perhatikan muka wadan sampai ke kaki dan. Maka takut wadan wahai Sulaiman. Pindahkan dan dari nogori ko ke nogori yang sangat jauh. Imam Qurtubi menyampaikan, Nabi Sulaiman waktu itu berada di negeri Palestina. Ini minta dipindahkan, pindahkan karena negeri yang sangat jauh, yaitu India. Maka Nabi Sulaiman kan bisa memerintahkan angin. Maka diperintahkanlah angin oleh Nabi Sulaiman, angin tobangkan sahabat dan ke negeri India, negeri yang sangat jauh. Maka ditobangkanlah. Singkat kisah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sampai sahabat Nabi Sulaiman di negeri India, ini merasa legah, ini merasa senang. Kerana dia merasa lah jauhnya dari malaikat pencabut nyawa, lah jauhnya dari Israel. Israel tadi kan berada di Palestina, jauh dekat Nabi Sulaiman. Kini adalah pindah ke India, lah jauh, lah terhindar dari Israel. Sedang bergembira seperti itu, sedang berjalan di negeri India itu, tiba-tiba bosonya dengan malaikat Israel tadi. Baselisionya malaikat Israel tadi, takojuinya, saking takojuinya sampai jatuh pingsan dan mati. Setelah itu Israel datang pergi ke tobangkan Nabi Sulaiman dia. Setelah bocor Nabi Sulaiman berkata, wahai malaikat, ada sekawan wadan tadi yang takut bono ketika datang orang pertama tadi.
sehingga dia minta dikirimkan ke negeri India. Maka Allah dan kirimkannya ke negeri India. Apa jawab malaikat Israel? Wahai Sulaiman, itu yang wadan herankan. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada wadan untuk mencabut nyawanya. Tompek mencabut nyawa tu di negeri India. Jamnya, waktunya nak sampai lah. Tinggal beberapa saat. Tapi dan tengok orang itu berada di Palestina bersama dengan kau. Itu bukannya lama dan tatap. Ia ikut orangnya. Kerana Allah perintahkan, cabut nyawa sepulan, jam sekian, lewat sekian, tompeknya di negeri India. Ketika lah dokek bawa waktunya, maka dah langsung tobang tadi ke India. Aku tiba di India, tak lama setelah itu boswa dan nyenyo, kemudian perintah Allah itu dah laksanakan. Dan cabut nyawanya sesuai dengan perintah Allah di negeri India jam sekian lewat sekian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dari kisah itu bisa awak pahami. Apa yang bisa awak pahami? Lari dari kematian tak bisa. Sodo-sodo awak iko tanpa kecuali lah ditentukan Allah awak meninggal di mana. Awak meninggal lagi apa? Siang atau malam? Jam berapa? Dokek siapa? Dalam keadaan bagaimana awak meninggal? Ada dalam catatan Allah. Dan catatan itu pernah sebuah buku kami baca tapi lupa kami apa judul buku tu. Puluhan tahun yang lalu kami baca. Setiap tahun Allah berikan catatan kepada malaikat Israel, lengkaplah catatan orang yang akan dicabut rohnya pada tahun itu. Tompeknya, jamnya, waktunya dan segala macamnya. Kata pengarang buku itu, siapa tahu kalau seandainya dalam catatan yang diterima malaikat Israel itu ada nama awak. Sementara awak sibuk dengan dunia, sementara awak melalaikan ibadah, sementara awak sibuk dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan hal-hal yang haram, sibuk dengan hal-hal yang subhat, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal nama awak lado dalam pegangan malaikat Israel. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi awak tidak bisa lari dari kematian, tapi awak diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bersiap-siap awak, jangan sampai awak mati kecuali awak dalam sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kisah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya itulah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud anak Nabi Sulaiman kan. Pada suatu hari Nabi Daud sedang berada dalam rumahnya. Kan Nabi Daud orang kaya. Rumahnya godang. Ini seorang aja dalam rumah pada waktu itu. Tiba-tiba muncul aja seseorang dalam rumah Nabi Daud itu. Tak tahu tu dari mana tibanya, dari mana masuknya. Maka Nabi Daud terkejut, kemudian beliau bertanya, siapa engkau? Kok tiba-tiba engkau masuk ke rumah dan tanpa minta izin? Apa kata laki-laki itu? Tamu Nabi Daud yang tidak minta izin kepada Nabi Daud, beliau mengatakan, Wadan adalah orang yang paling ditakuti oleh para raja-raja. Kemudian orang Wadan adalah orang yang tidak bisa disogok seketik pun. Paham Nabi Daud? Tidak bisa disogok seketik pun. Paham Nabi Daud siapa yang datang kau? Karena mereka itu bisa merubah-rubah wajah. Apa kata Nabi Daud? Engkau Israel? Katanya, iya. Kenapa engkau datang secara tiba-tiba? Wadan ulun siaplah untuk menyambut kedatangan engkau. Maka Nabi Daud memikirkan waktu itu, memperkirakan Israel datang secara tiba-tiba akan menjauhi roh Nabi Daud, akan mencabik roh Nabi Daud. Sehingga dia mengatakan, kenapa engkau datang secara tiba-tiba? Wadan ulun siaplah. Apa kata Israel? Wahai Nabi Daud, ini menyebutkan seseorang tetangga Nabi Daud.
Tetangga yang doket Nabi Daud, wahai Nabi Daud, mana si fulan? Nabi Daud mengatakan si fulan telah meninggal. Kemudian mereka menjawabkan pula kawan akrab Nabi Daud, wahai Daud, di mana si fulan? Kata Nabi Daud, si fulan telah meninggal. Disobwikanlah dari mereka beberapa orang yang seorang tu kawan-kawan doket Nabi Daud, bahkan ada saudara Nabi Daud, tapi saudara yang disebutkan tu yang meninggal. Ingat wahai Daud, kata malaikat, si fulan kawan doket wang lah meninggal, si fulan kawan sama ketek wang meninggal, si fulan tetangga wang lah meninggal. Kenapa engkau tidak bersiap-siap? Lah banyak orang doket meninggal, lah banyak tetangga meninggal, lah banyak kawan-kawan meninggal. Kenapa engkau tidak bersiap-siap? Nah, tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perlu sampaikan, Nabi Daud mengatakan wa dan lun siap itu menunjukkan ketawaduan Nabi Daud. Tidak mungkin seorang Nabi tidak siap dengan ibadahnya. Bila pun dicabut rohnya pasti akan siapnya. Tapi seluruh para Nabi itu ketika malaikat datang ke mencabut nyawanya, mereka itu bertanya dulu, alah siap, lah bersedia engkau dicabut nyawa kini kau atau ditunda? Karena itu pesan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, setiap kali Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang nabi dan rasul, Allah perintahkan tanya dulu, alah siapnya kini kau? Kalau siapnya lain minta tundanya, jangan cabut dulu. Nah, itu penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Nah, kalau awak tu dah siap itulah. Awak ditanya siapnya dah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Daud mengatakan bolun siap itu tanda ketawaduan Nabi Daud. Nabi Daud itu tawaduk. Para nabi tawaduk, maka awak harus tawaduk. Awak dilarang merasa ibadah waktu sukui. Ini ada orang Bapak dan Ibu, ambo pernah mendengar orang membicarakan tapi nak disek orang. Awak nak sobikan di mananya, awak nak sobikan siapanya dah. Kalau awak sobikan sianu mereka, awak berguncing. Maka tidak awak sebutkan siapanya, tapi ambo pernah mendengarnya. Sebagai pelajaran bagi awak, renungan bagi awak. Apa katanya? Wah, dan bila pun mereka tu datang, wadah siap. Berarti dia merasa amal ibadahnya cukup. Berarti ada nilai kesombongan, ada nilai ujub. Tidak dibolehkan. Yang awak diperintahkan dan diajarkan adalah awak harus selalu merasa ibadah awak kurang, ibadah awak seketek, ibadah awak dosa awak banyak. Nah, sehingga ketika merasa ibadah awak seketek, ibadah kurang, awak akan berusaha menambah ibadah awak, dan ketika awak merasa dosa awak banyak, awak akan berusaha minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Tapi apabila merasa awak wadan amalan banyak, baca Quran tiap malam, berzikir tiap malam, ikut segala macam yang lakukan, kalau seandainya awak merasa banyak, awak akan menambah lah. Untuk apa menambah lah banyak? Wadan dosa dan ada orang. Ketika merasa dosa dan ada, awak tidak akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, awak malah istighfar. Maka awak tidak diajarkan punya perasaan ibadah lah cukup, dosa tidak ada. Tapi awak diajarkan adalah awak bergelimang dengan dosa. Awak mempunyai ibadah yang sangat kurang. Bahkan awak diajarkan seperti kata Imam Syafi'i ketika beliau akan meninggal, dan tidak mengetahui, kata Imam Syafi'i, apakah amal-amal dan yang dilakukan Allah terima atau tidak. Nah, awak harus merasa seperti itu, tanda awak tawaduk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi Daud tadi, kembali kepada Nabi Daud, ketika Israel mereka akan berpisah, Nabi Daud berpesan kepada Israel. Apa pesan Nabi Daud? Wahai Israel, ketika engkau nanti datang untuk mencabut nyawa dan, maka jangan engkau tidak datang secara tiba-tiba seneko,
tapi baitaulah dan sebelumnya, bailah isyarat atau utuslah utusan engkau kepada wadan ketika engkau akan datang tu mencabut nyawa wadan, supaya dia bisa bersiap-siap lebih bagus. Kata Israel, jadi. Singkat kisah bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, datanglah Israel pada waktu Allah perintahkan kepadanya untuk mencabut roh Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bertanya, wahai Israel, untuk apa engkau datang kini? Apa tujuan engkau datang kini? Apa kau bersilaturahim atau mencabut roh dan? Kata malaikat Israel, kedua-duanya. Dan datang kini untuk bersilaturahim kepada engkau dan mencabut nyawa engkau. Maka Nabi Daud protes, bukan kau dulu awaklah berjanji kalau engkau akan datang untuk mencabut nyawa dan beberapa saat sebelumnya datangkan utusan engkau atau baikan pemberitahuan kepada wadan bahwa engkau akan datang. Kini engkau datang tiba-tiba, tidak engkau tepati janji awak. Apa kata Israel bapa dan ibu? Lah banyak utusan-utusan dan datang kepada engkau wahai Daud. Lah banyak informasi-informasi wadan kepada engkau wahai Daud. Tak ada dah kata Nabi Daud. Israel menyampaikan, wahai Nabi Daud, ketika gigi engkau cukwi, kinilah tanggal cek-cek gigi engkau. Itu adalah utusan wadan kata malaikat maut. Tanda wadan lah dokek. Ketika obu engkau yang hitam lah berubah jadi putih, lah ada yang putih, itu utusan wadan. Ketika kulit engkau togang, kemudian kinilah kondu, itu utusan wadan. Ketika tenaga yang kuat, kinilah mulai loyo, potong tolok mangkek simin dosa, kini dah tolok dah. Itu utusan wadan. Maka kesimpulannya bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, ketika datang utusan malaikat maut itu kepada awak semakin sadar. Obu awak kini dah mulai putih. Bahkan dah mulai lah. Kalau awak dan 90% lah putih obu dan 10% kau lah yang hitam lah. Itu tanda-tanda dari malaikat maut. Gigi lah mulai tanggal, badan lah mulai sakit-sakit, angin tak tolok dan segala macamnya. Maka itu adalah isyarat dari malaikat maut. Maka awak mesti berhati-hati juga. Artinya bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, ketika isyarat-isyarat itu telah datang, maka fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah segala macam dosa dan kemaksiatan. Jagalah lidah awak hendaknya tidak ada mengucapkan kecuali ucapan-ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan kau jadi pelajaran bagi awak. Apa yang terjadi pada diri awak jadi itibar bagi awak, sehingga setiap waktu awak bisa berfikir tentang kematian, kemudian awak bersiap-siap menghadapi kematian. Setiap awak berfikir tentang kematian atau setiap awak menengok orang mati, awak bertambah iman awak, meningkat iman awak, meningkat amal-amal soleh awak, bertambah dokek dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah takwi awak dengan dosa, bertambah takwi awak dengan kemaksiatan, kemudian bertambah hati-hati awak dalam kehidupan. Terakhir bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada awak, selalu membimbing awak sehingga awak selalu berada dalam jalan Allah, selalu berada dalam ketaatan, sehingga awak berharap, awak sungguh-sungguh berharap kepada Allah ketika ajal awak tiba nanti, hendaknya awak sedang melakukan ketaatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga awak mati sedang melaksanakan ibadah dan awak mati dalam keadaan husnul khatimah, awak redha mati waktu itu dan Allah pun redha kepada awak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada mencapai syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu